Suara Sidoarjo. Juga kemarin sempat bilang ini diuruk 70 cm di wilayah tersebut. Jadi sahabat, pemerintah Kabupaten Pemkab Sidoarjo terus berupaya mengatasi banjir yang terjadi di Desa Kedung Banteng dan Banjar Asri, Kecamatan Tanggulangin. Satu di antaranya melibatkan tim ahli dari ITS Surabaya yang telah melakukan kajian di wilayah terdampak banjir tersebut. Dalam laporan akhir, jasa konsultan penyusunan desain penanganan banjir Desa Kedung Banteng dan Desa Banjar Asri, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, di depan Bupati Sidoarjo, Kepala OPD terkait, camat dan kepala desa yang terdampak banjir pada Rabu 30 Juni 2021 di Pendopo Delta Wibawa oleh tim ahli ITS, didapat kesimpulan diantaranya penurunan tanah di dua desa Kedung Banteng dan Banjar Asri kumulatif mencapai 60 cm per tahun. Direkomendasikan untuk melakukan kajian penyebab penurunan tanah dan perhatian serius dari pemerintah atau dinas terkait. Amin Widodo, Ketua Tim Ahli Kajian ITS mengatakan, selain kesimpulan yang sudah dipaparkan, pihaknya juga merekomendasikan untuk memasang pompa di titik-titik tertentu untuk kemudian disedot dan dibuang ke laut. Jadi dari hasil penelitian kita bahwa di situ terjadi penurunan dan penurunan terus menerus. Nah, terus maka tadi kita memberikan rekomendasi untuk memasang 3 pompa tadi. Ada di 3 tempat tadi. Jadi ada di pompa, terus nanti disedot, dibuang ke laut seperti itu. Itu rekomendasi yang kita. Rekomendasi berikutnya yang mendesak, kita mengharapkan dari pihak Sidoarjo mengirim surat ke Badan Geologi untuk mencari penyebab dari penurunan itu apa. Sehingga kalau itu diketahui kan bisa, ini langsung dilakukan tindakan untuk mengatasi penurunan. Ini adalah data awal untuk kebijakan awal. Eksekusi ke depannya ini yang penting. Eksekusi apa? Itu desa, ini jadi mangkok sudah. Tidak bisa dibantah lagi. Pasca mengikuti laporan akhir dari tim ahli ITS, Ahmad Mudlor Ali, Bupati Sidoarjo menyampaikan, laporan ini akan dijadikan acuan dalam mitigasi bencana di Desa Kedung Banteng dan Desa Banjar Asri. Selain itu, Pemkab Sidoarjo juga berharap ada intervensi dari pihak Kementerian ISDM dan petunjuk penanganan dari BNPB dalam mitigasi bencana di wilayah terdampak banjir Desa Kedung Banteng dan Banjar Asri. Dari data tadi memang dari citra satelit, dari geologi, dari hidrologi dan sebagainya menunjukkan bahwa kawasan dua desa itu memang terjadi penurunan dan setiap ada fase-fasenya tadi, dan semakin lama memang terjadi penurunannya semakin masif juga. Ada beberapa faktor di sana, termasuk salah satunya adalah karena faktor eksploitasi migas. Yang jelas bahwa semakin lama daerah itu akan semakin kayak mangkok gitulah. Sehingga ujungnya adalah bagaimana solusi yang harus kita petakan. Secara jangka pendek maka kurang begitu tepat kalau diuruk kayak kemarin itu. Tapi ya sudahlah, kita ini tadi baru awal dan kita ingin pertajam dalam beberapa bulan ini. Dalam bulan inilah pertajam unsur teknis tentang mitigasi bencana. Mitigasi bencana ini penting karena di sana ada warga kita, warga Sidoarjo yang harus diperhitungkan dan kita perhatikan lagi. Mitigasi itu pertama terkait banjirnya. Ada sekian ratus M, hampir 100 M tadi kerugiannya per tahun. Itu juga harus kita perhitungkan. Mitigasinya bentuknya adalah kalau secara ini masih usulan tadi ya. Nanti kita ingin pertajam itu. Karena memang kita harus tanyakan semuanya di ahlinya gitu kan. Pertajam pertama mitigasinya tentang ada beberapa tanah di utara Kedung Banteng yang relatif tidak ada penurunan. Ini yang nanti mungkin untuk mitigasi bencana entah tenda atau apa dan sebagainya.
Yang kedua tentang penempatan pompa. Ini yang harus dihitung. Saya minta ada hitungan lagi dari ETS, berapa volumenya, berapa jumlah pompanya, kekuatannya berapa, dialihkan ke drainase mana, itu yang kemudian harus kita perbaiki drainasenya. Nah ini memang harus lebih detail lagi. Tadi sih sekitar butuh pompa yang total kekuatannya 2000 kubik per detik. Jadi nanti, tapi itu masih hitungan dia aja, belum detailnya, volumenya berapa. Karena kami pinginnya pompa ini sekian jam selesai, pompa ini sekian selesai, termasuk nanti ditempatkan di mana. Yang jelas, ini tidak bisa sekonyong-konyong selesai, ada proses di sana. Termasuk juga kita akan bersurat kepada Menteri ESDM selaku pemangku untuk termasuk BPBD nasional terkait hal ini, bagaimana minta petunjuk beliau semua, karena adanya bencana ini juga tidak muncul dengan sendirinya. Nah, sehingga ini yang kita kejar, sehingga kabupaten tidak mau jadi pemain setunggal. Kita butuh bantuan pusat karena anggarannya besar banget ini. Kalau lihat angkanya besar banget, kerugian masyarakatnya banyak, maka negara wajib hadir. Bukan hanya kabupaten, negara wajib untuk hadir. Karena di sana juga ada warganya, apalagi ada beberapa eksploitasi migas yang hubungannya dengan Menteri SDM, bukan wilayah kabupaten, gitu ya. Jujur melihat seperti itu, anggarannya juga besar, apalagi proyeknya proyek yang dalam tanda kutip kementerian dari pusat, maka saya harapkan tanggung renteng lah, bareng-bareng lah, ini bersama-sama. Kalau kita sendiri seperti tahun-tahun kemarin, kesusahan kita pasti 100% itu. Sahabat, dari hasil laporan akhir oleh tim ahli dari ITS, kerugian akibat banjir ini mencapai 100 miliar rupiah per tahun. Dan dari hasil pantauan citra satelit, penurunan masih terus terjadi mencapai 60 cm per tahun. Panji Harto, Suara Sidoarjo. Catatan reporter Suara Sidoarjo.